Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Prodi Manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kredit dan suku bunga bank untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Selamat menyaksikan. Pengertian kredit. Apa sih kredit itu? Mungkin sudah tidak asing bagi kita untuk yang mengenal dengan kata kredit. Kredit yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji. Dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Jadi kredit itu sama halnya kayak cicilan. Dan oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah ini benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu, bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Unsur-unsur dalam kredit. Apa sih unsur-unsur dalam kredit itu? Unsur-unsur dalam kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka, yang keempat risiko, dan yang terakhir adalah balas. Fungsi kredit. Dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi. Macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berusaha. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan hubungan internasional, dan lain sebagainya. Macam-macam kredit. Ternyata banyak loh macam-macam kredit itu. Yang pertama ada macam-macam kredit berdasarkan kelembagaan, seperti kredit perbankan, kredit pinjaman antar bank, dan kredit langsung. Yang kedua, macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu, yang seperti kredit jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Yang ketiga, macam-macam kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya, seperti kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Manfaat kredit. Wah, ternyata ada juga loh manfaat kredit yang biasa kita gunakan dalam, mungkin tidak semua orang, tapi rata-rata kebanyakan orang ini banyak yang memakai kredit. Apa sih manfaat kredit itu? Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, debitur, yaitu kegunaannya untuk meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. Yang kedua, kredit bank relatif mudah didapatkan jika usahanya debitur diterima untuk dilayani. Yang kedua ada bank, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Yang ketiga ada masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian. Suku bank. Apa sih suku bank itu? Suku bank, menurut pengertian Otoritas Jasa Keuangan, suku bank adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, maupun diberikan nasabah kepada bank yang menerima pinjaman dari bank. Sebelum menyetujui untuk memberi pinjaman kepada nasabah, bank biasanya akan mempertimbangkan, menganalisis, bahkan menyelidiki beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana persentase tingkat hutang jika dibandingkan dengan pendapatan, masalah finansial di masa lalu, dan sejarah kredit nasabah. Fungsi suku bank. Berikut beberapa fungsi dari suku bank dalam kegiatan perekonomian. Antara lain, suku bunga dapat mendorong arus investasi yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, suku bunga menjadi daya tarik investor untuk menginvestasikan uangnya. Dan yang terakhir, suku bunga membantu suatu negara dalam menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis suku bunga dan contohnya. Setelah mengetahui fungsi dan cara suku bank bekerja, mari kita membahas tentang jenis-jenis suku bank beserta contohnya. Ini akan membantu kita dalam menemukan atau memilih sebuah produk keuangan. Dalam industri perbankan, suku bunga dibagi menjadi 5 jenis, antara lain suku bunga tetap,
Seperti namanya, nilai suku bunga tetap tidak berubah selama jangka waktu kredit atau sampai tanggal jatuh tempo. Suku bunga tetap banyak digunakan pada produk kredit pemilik rumah atau bisa disebut dengan KP. Untuk rumah bersubsidi, suku bunga tetap juga seringkali digunakan untuk produk kredit kendaraan bermotor. Yang kedua ada suku bunga mengambang. Kebalikan dari tipe yang pertama, suku bunga mengambang biasanya berubah berdasarkan suku bunga acuan. Artinya, jika suatu bunga dipasarkan naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Sebagai contoh, dalam sebuah produk KPR, bank memberikan atau memberlakukan suku bunga tetap untuk 2 tahun pertama. Namun, di tahun ketiga, nilai suku bunga akan menggunakan suku bunga mengambang. Yang ketiga, suku bunga flat. Perhitungan bunga flat menggunakan jumlah produk pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Yang keempat, suku bunga efektif. Perhitungan pada suku bunga efektif mengacu pada sisa utang milik nasabah, sehingga jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya akan berbeda. Dan yang terakhir ada suku bunga anuitas. Dalam perhitungan suku bunga anuitas, porsi bunga yang harus dibayarkan pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokoknya sangat kecil. Namun, situasi tersebut akan berbalik ketika sudah mendekati berakhirnya masa kredit atau sudah mendekati jatuh tempo. Sekian dan terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.